Hari ini aku bakal review produk lagi. Aku hari ini bakal review whey isolate dari produk On. Yeah. Nah, hari ini aku bakal review On Gold Pro Isolate ini. Mungkin banyak dari kalian yang masih agak asing dengar produk ini. Meskipun kita tahu nih whey gold standar, ternyata On itu juga ngeluarin produk On Gold Isolate, dan setahuku produk ini belum begitu lama dikeluarin dan baru banget keluar kode BPOM-nya di Indonesia. Nah, hari ini aku bakal coba review apakah bagus atau enggak produknya. Di sini untuk satu kali takaran saji, dia mengandung 110 kalori dengan fat 0,5 gram, karbohidrat 1 gram dengan sugar 0 gram, dan protein 25 gram per 31 gram takaran saji. Jadi satu kali takaran saji 31 gram ya. Berarti dari rasio proteinnya sendiri kita bisa dapat 25/31 yaitu 80,6. Cukup tinggi menurutku kalau dari rasio proteinnya, karena udah di atas 80%, jadi menurutku udah tinggi. Tapi untuk kalau kita lihat dari klaimnya dia 100% isolate, karena cuma menghasilkan 80% rasio protein, menurutku juga nggak bisa dibilang bagus banget juga, tapi juga nggak jelek. Bahkan untuk yang aku lihat dari tabel komposisinya sendiri, dia menggunakan whey hydrolyze sebagai komposisi utamanya. Menurutku dari rasio proteinnya udah cukup tinggi. Kalau kita lihat secara keseluruhan, 80,6% itu udah tinggi. Cuma kalau kita bandingin sama whey isolate lain, kan dia klaimnya isolate 100%. Kalau kita bandingin sama whey isolate lain sendiri, dia tidak terhitung tinggi. Bahkan dibandingin dengan whey lokal sekalipun, yaitu FitLife sama Isolane. FitLife itu whey isolate-nya 83% rasio proteinnya, dan untuk Isolane sendiri 82%. Jadi menurutku nggak bisa dibilang tinggi kalau kita bandingin sama whey isolate lain. Buat kalian yang suka video kayak gini, jangan lupa like, comment, dan subscribe, serta share ke teman-teman kalian ya. Buat kalian yang pengen tanya sesuatu yang mengenai suplemen, kalian bisa tulis di komen, nanti aku akan bahas di sesi Q&A. Nomor 2, sekarang kita akan bahas dari ingredients-nya. Di sini yang tersebut pertama adalah hydrolyzed isolate whey protein, baru yang kedua isolate. Jadi ini tipikalnya agak mirip sama ISO 100 karena komposisi utamanya yaitu whey protein hydrolyzed. Lalu apakah oke buat laktos intoleran? Karena komposisi utamanya hydrolyzed dan komposisi keduanya diisolate, jadi nggak ada konsentrat sama sekali. Menurutku udah aman. Buat kalian yang alergi laktos bisa coba ini. Di sini nggak kayak produk pada umumnya biasanya ditulis dengan gamblang pemanis buatannya apa. Di sini cuma ditulis sweetener 955. Kalau aku coba cek di internet itu artinya sucralose. Jadi dia masih menggunakan sucralose sebagai pemanis buatan. Dan di labelnya sendiri ditulis dia masih menggunakan artificial and naturally flavor, jadi masih artificial untuk flavornya. Nomor 3, sekarang kita akan bahas dari profil asam aminonya. Di sini tidak dijelaskan dengan detail profil asam aminonya, cuma setelah aku baca-baca labelnya, dia ada klaim 4,3 gram naturally occurring glutamin. Jadi glutamin yang terkandung di sini natural dari whey-nya. Lalu 11,4 gram naturally occurring EAA, essential amino acid. Jadi untuk keseluruhan asam amino yang tidak bisa dihasilkan oleh tubuh kita itu, dia ada 11,4 gram. Dan di sini ada klaim 5,5 gram BCAA per serving. Nah, buat kalian yang bingung tuh, sebenarnya 5,5 gram BCAA ini sudah termasuk di dalam EAA-nya, bukan EAA ditambah BCAA-nya. Jadi 11,4 itu sudah include yang 5,5 gram BCAA tadi, karena BCAA sendiri termasuk dalam EAA. Nomor 4, sekarang kita akan sesuaikan kode BPOM-nya dengan nutrition fact-nya. Di sini kode BPOM-nya adalah pangan tambahan olahragawan tinggi energi protein. Jadi sesuai ya, karena rasio proteinnya tadi 80,6%, udah di atas 30%, berarti sesuai. Nomor 5, sekarang kita akan bahas dari harga per servingnya. Di sini kalau aku lihat market harganya 1.100.000 untuk 76 kali pemakaian. Jadi satu kali servingnya sendiri 14,4 ribu. Menurutku untuk harganya sendiri cukup standar, nggak mahal tapi nggak murah. Karena kalau batas bawah murah itu aku baru lihat whey isolate yang 100% paling murah itu dari FitLife 13.000 per serving. Tapi dia juga nggak bisa dibilang mahal juga, karena kalau kita lihat kayak Body Logic isolate sendiri bisa 15 ribuan untuk satu kali servingnya. Di sini whey-nya ini menurutku sendiri udah oke. Seperti yang aku sampaikan tadi di poin pertama, kalau dibandingin whey isolate lain dia terhitung cukup rendah. Cuma kalau dibandingin sama whey kebanyakan, sebenarnya dia termasuk cukup tinggi, 80%. Dengan rasio 80% itu, aku sukanya itu dia tidak menggunakan satupun asam amino tambahan di dalam komposisinya. Jadi rasio protein 80% itu murni dari kandungan whey-nya. Jadi karena tidak ditemukan asam amino tambahan dalam produk ini, kita bisa bilang kalau produk ini free dari amino spiking.
kode BPOM-nya pun udah sesuai. Jadi menurutku sendiri kode BPOM-nya udah sesuai. Dan kalau kalian penasaran pengen coba whey ini, bisa langsung mampir ke Imola Suplemen di Jalan AM Sangsi nomor 25. Semoga review ini bisa membantu kalian. Dadah!